Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan yang kita tidak akan mampu untuk menghitung kenikmatan yang diberikan Allah kepada kita. Selanjutnya salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, serta orang-orang yang senantiasa istiqomah untuk menegakkan dan melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita tercatat menjadi pengikut setia beliau sehingga kelak di yaumul akhir kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutkan kajian kita dari matan Abu Suja, kitab Takrib, yaitu pasal tentang siwak. Apa yang dimaksud siwak? Siwak itu adalah alat yang digunakan untuk menggosok gigi. Juga dikenakan kepada pekerjaan menggosok gigi. Maka kesunatan siwak itu diperoleh dengan menggunakan setiap yang kasar yang bisa menghilangkan kotoran. Sedangkan penggunaan kayu arak yang dikenal dengan sebutan kayu siwak itu adalah lebih utama. Nah, kaitannya dengan siwak ini merupakan bagian dari pembahasan bab wudhu. Dari bab wudhu. Faslun, wasiwaku mustahabun fi kulli hal. Wasiwaku dan siwak mustahabun. Mustahabun itu mustahab atau disunahkan fi kulli hal pada setiap waktu. Dalam sebuah hadis dari An-Nasa'i dan lainnya dari Aisyah radhiyallahu anha, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-siwaku madharatul lil fam maradatul lirabb. Rawahu Nasa'i wa ghairihi. An Aisyah radhiyallahu anha. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dengan hadis mu'allaq, yang artinya adalah siwak itu membersihkan mulut dan membuat Tuhan ridho. Kesunahan bersiwak itu dalam penjelasan selanjutnya illa ba'da zawali lis-shaim, illa ba'da zawali lis-shaim, illa kecuali ba'da zawal, setelah tergelincirnya atau cenderungnya matahari ke arah barat, lis-shaim, bagi orang yang berpuasa. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, la khulufu fami shaim atyabu indallahi mir rihil mis. Sungguh perubahan bau mulut orang yang berpuasa itu atyabu, lebih harum indallahi, di sisi Allah, mirrihil mis, daripada bau minyak misik. Nah, perubahan bau mulut atau al-khuluf pada umumnya terjadi pada orang yang berpuasa setelah matahari itu tergelincir ke arah barat. Sedangkan menggunakan siwak dapat menghilangkan bau itu. Karena itu hal ini dimakruhkan. Kemudian wahwa, dan siwak itu fi salasati mawadhi'i, fi salasi mawadhi'a, di dalam 3 tempat, asyaddus istihbaban, lebih disunahkan lagi. Nah,
pada 3 kondisi bersiwak itu lebih disunahkan lagi. Nah, kapan itu? Inda taghayyuril fam, ketika mulut itu berubah baunya. Min azmin, lantaran azmu atau diam yang lama. Wa ghairihi, dan yang lainnya. Nah, bisa saja bau itu berubah karena mungkin memakan makanan yang berbau seperti jengkol, pete, kemudian bawang merah, bawang putih. Maka itu disunahkan, lebih disunahkan lagi untuk menggosok gigi atau bersiwak. Kemudian wa indal qiyami minan naum. Wa indal qiyam, dan ketika bangun minan naum dari tidur. Al-Bukhari dan Muslim dan lainnya meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qama minal lail yashusu fahu bisiwak. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila bangun di malam hari, beliau menggosok mulutnya dengan siwak. Jadi namanya yashushu itu artinya menggosok. Kemudian dalam hadis yang lain, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana la yarkudu min lail wala nahar fayastayqidu illa tasawwaka qabla ayyatawaddoa. Nabi sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya manakala beliau itu bangun tidur baik di malam ataupun siang hari, beliau itu senantiasa bersiwak sebelum berwudu. Jadi yang pertama adalah ketika mulut itu berubah baunya atau berbau, kemudian manakala bangun dari tidur, dan yang ketiga adalah wa indal qiyami ila shalah. Ketika berdiri untuk sholat, artinya ketika mau berwudu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dan lainnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bersabda, laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah. Yang artinya laula an asyukka, sekiranya tidak memberatkan ala ummati, kepada umatku, la amartuhum, sungguh aku akan memerintahkan mereka bisiwak, dengan bersiwak atau bergosok gigi, inda kulli sholatin, setiap kali hendak berwudu untuk melaksanakan sholat. Dalam riwayat Imam Ahmad, beliau menambahkan la amartuhum bisiwaki ma'a kulli wudu. Niscaya kuperintahkan mereka itu bersiwak pada setiap kali hendak berwudu. Maksudnya, niscaya kuperintahkan mereka dengan perintah wajib. Nah, ini menunjukkan bahwa bersiwak sebelum wudu itu adalah merupakan sebuah sunnah muakkad. Demikian untuk bab siwak. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.